semuanya, saya Vika Anita dari kelas 11-6 dari siswi SMA Yadika 13. Kali ini saya akan membuat video ceramah yang bertema tentang ikhlas. Oke, langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta berkahnya kepada kita umat Islam. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya. Jadi topik yang akan saya bahas adalah ikhlas. Sikap ikhlas adalah sikap yang sangat penting, sebab hal tersebut akan menjaga kita dari perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita terbiasa ikhlas, kita tidak akan menjadi orang yang ria atau sombong, karena sombong itu merupakan sifat yang setan. Seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan sebuah beras dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di sekitar beras, maka beras yang dimasak menjadi nikmat dimakan. Tetapi, jika beras itu masih kotor, ketika nasi dikunyah akan tergigit kerikil dan batu kecil. Demikianlah keikhlasan menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan ria akan menyebabkan amal tidak nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa, tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan sikap ria atau sombong supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Hal inilah yang dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, menurut bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran dan menjadikan suatu bersih dari kotoran. Sedangkan menurut istilah, ikhlas berarti niat mengharapkan ridho Allah saja dalam beramal tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Oleh karena itu, bagi seorang muslim sejati, makna ikhlas adalah ketika ia mengarahkan seluruh perkataan, perbuatan, dan jihadnya hanya untuk Allah, mengharapkan ridhonya dan kebaikan pahalanya tanpa melihat kekayaan dunia, tampilan, kedudukan, kemajuan, atau kemunduran. Dengan demikian, muslim tersebut menjadi tentara fikrah dan akidah, bukan tentara dunia dan kepentingan. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan yang berkarakter seperti itulah yang mempunyai semboyan Allahu Ghayatuna, yang artinya Allah adalah tujuan kami dalam segala aktivitas dalam mengenai kehidupan. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah bersabda, ikhlas dalam beragama cukup bagimu amal yang sedikit. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan ridhonya. Imam Syafi'i pernah memberikan nasihat kepada seorang temannya, wahai Abu Musa, jika engkau beristihad dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho atau suka, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalmu dan niatmu karena Allah Azza wa Jalla. Karena itu, tak heran jika Ibnu Qayyim memberikan perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir, memberatkan tapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lain, beliau berkata, jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah mencela orang-orang yang munafik. Dari beberapa contoh hadis tersebut,
menunjukkan bahwa ikhlas itu memang sangat penting bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah, karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Adapun manfaat dan keutamaan ikhlas, yaitu satu, membuat hidup menjadi tenang dan tentram. Kedua, amal ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, dibukakan pintu ampunan dan dihapuskan dosanya, serta dijauhkan dari api neraka. Keempat, diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelima, doa kita akan dijabah. Cara agar kita dapat mencapai rasa ikhlas adalah dengan mengosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya memikirkan Allah, sholat untuk Allah, zikir untuk Allah. Semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah. Lupakan semua urusan duniawi, kita hanya tertuju kepada Allah. Jangan memunculkan rasa ria atau sombong di dalam diri kita, karena kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasakanlah Allah berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan kita. Insya Allah dengan cara tersebut Anda dapat mencapai ikhlas, dan jangan lupa untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat beribadah secara ikhlas untuknya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.